orang-orang tahu temen banyak, lalu yang suka banyak, tanda kutip. Terus lalu ya temen dari yang cowok sampai yang cewek juga banyak temennya kan. Tadi ada pacarnya juga banyak. Sama anak muda bilang, kalau mereka mau berhenti dari pornografi, berhenti aja, biar aku yang lakukan berikutnya. Kalau mereka mau berhenti dari alkohol, berhenti aja, biar aku yang lakukan berikutnya. Mereka mau berhenti dari rokok, berhenti aja, biar aku yang lakukan berikutnya. Salam God Lovers, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase di acara Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13. Apa kabar Anda semua? Seperti biasa kita akan menghadirkan tamu istimewa yang tinggalnya di tempat jauh dan langsung saja kita sapa beliau, Pastor Pierre Roland. Halo, shalom. Wah, apa kabar semuanya, Abang Apose? Baik, Pierre. Pierre, apa kabar juga? Oh, good. Baik, kita di sini baik. Cuman emang agak dingin, tapi saya percaya semua aman baik ya. Terutama karena sekarang masa pandemik, walaupun kita jauh, tapi tetap bisa ketemu nih, tatap muka nih. Itu yang paling luar biasa ya, Bang Apose ya. Iya, betul, Bang Pierre. Baik, sebelum kita awali talk show hari ini, kita berdoa dulu ya, Pierre. Boleh Abang Apose. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima, sehingga oleh anugerah Tuhan kami bisa bertemu dengan hamba-Mu, Pierre Roland Tuhan yang tinggal di Makau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Biarlah acara kami, bincang-bincang kami hari ini bisa menjadi berkat bagi semua God lovers yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami awali acara ini. Amin. Amin. God lovers, selama acara ini berlangsung, Anda bisa memberikan komentar, memberikan like, termasuk juga kalau Anda tidak suka, silakan unlike. Dan jangan lupa, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, silakan subscribe channel kami, karena dengan begitu Anda bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap ada konten baru dari kami. Langsung saja kita ke tamu kita. Bisa cerita soal masa kecil Anda, Pierre? Oke, pertama-tama terima kasih nih Bang Apose, waktunya juga kita bisa dapat kesempatan bisa berbagi sama semua teman-teman juga semua yang hadir, mungkin yang bisa lihat ya hari ini, semoga apa yang bisa dibagikan bisa jadi berkat juga. Ya memang semua di start dari sebuah kehidupan di masa kecil gitu loh. Saya bertumbuh dengan single parents, artinya orang tua saya hanya seorang ibu saja yang gedein kita semua anak laki-laki, dan saya ada berempat bersaudara Bang. Oke. 4 bersaudara, laki-laki semua lagi. Wow. Jadi komplit tuh. Jadi sangat mudah sekali buat saya. Kenapa sangat mudahnya buat saya? Karena saya yang paling kecil. Jadi biasanya anak yang paling kecil hanya meng-copy paste apa yang abang-abangnya lakukan. Ya kan? Yang boleh dilakukan, yang nggak boleh juga tetap dilakukan. Karena dia copy sama abang-abangnya. Karena peniru ya? Anak peniru gitu loh. Dan lucunya adalah karena umur saya juga cukup jauh sama kakak-kakak saya semua. Yang pertama sama kedua tuh umurnya bedanya lebih dari 10 tahun gitu loh. Dan kemudian baru yang nomor 3 yang paling dekat sama saya hanya beda 2 tahun. Nah tentunya kami bertumbuh, jadinya saya juga punya role model dalam kehidupan saya, itu kakak-kakak saya nggak sejauh. Karena walaupun saya nggak ada seorang ayah, figur ayah di dalam keluarga, tapi kakak-kakak saya yang laki-laki sudah represent itu, dan bahkan juga mama saya sendiri yang sebagai single parents itu sudah bisa mengakomodasi yang namanya tugas dia sebagai seorang ibu tetapi juga sebagai seorang ayah gitu loh. Dan itu justru perjalanan itu yang menurut saya menarik ya. Kenapa? Karena memang pertama-tama kami ini warna kulitnya berbeda. Ya. Benar nggak Bang? Ya. Bang Apose, ya. Ini kami dapatnya paket nih. beli paket. Kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang beli skin. Dipasangin. Nah, memang saya ada darah keturunan dari orang tua saya. Ayah saya ada campuran antara Sumatera dengan Inggris. Lalu terus juga ibu saya ada campuran antara Belanda dengan Jawa. Jadinya oleh sebab itu saya campur aduk nih, gado-gado gitu loh. Dan selama perjalanan juga, selama saya bertumbuh menjadi dewasa sama kakak-kakak saya, kita cukup deket lah. Karena saya ya seperti tadi mengadopsi apapun yang mereka suka, termasuk dengan hobi mereka.
dengan cara mereka main, bahkan sampai yang mereka kan karena laki-laki semua kali ya, jadi emosinya kadang tidak terkontrol sampai itunya juga diadopsi yang gitu-gitu. Iya, iya. Seperti itu sih Bang Aposisi. Oke, berarti masa kecilnya itu dihabiskan di mana? Di Jakarta atau di Sumatera? Saya bertumbuh di Jakarta. Oh, Saya Jakarta. lahir di Jakarta dan kita besar semua dari mulai kakak saya yang nomor 3 sama saya itu udah di Jakarta karena sebelumnya memang mama saya beserta kakak-kakak saya tuh mereka tinggalnya di Surabaya. Mhm. Lalu mereka pindah dan kami bertumbuh di situ dan juga kami sekolah juga sekolah lokal yang area dekat rumah juga. Sekolahnya saya juga sekolah bertumbuh di sekolah negeri loh. Iya, Dari iya. SD, SMP, SMA saya sekolah negeri semua. Mhm. Dan cukup lucu juga karena Mhm. memang saya mencoba fit in sih. Mencoba fit in artinya gini loh. Kulit saya berbeda, warnanya berbeda. Jadi dari kecil saya punya panggilan nih Abang Apose. Panggilannya tuh Lube. Jadi Lube. Lube. Singkatan apa itu? Lube itu dari bule sebenarnya. Di balik. Cuma karena zaman kecil itu kalau saya dipanggil bule saya suka marah. Saya suka Hmm. marah, saya suka emosi gitu loh kalau dipanggil bule gitu karena saya Mhm. berasanya di apa dikenyek lah gitu loh, Mhm. digodain sama orang. Jadi saya akhirnya teman-teman saya semua panggil saya Lube gitu loh. Jadi sampai saya SMP, sampai saya SMA, teman-teman dekat saya semua tuh masih manggil saya Lube. Jadi sampai sekarang kalau ada teman-teman saya yang lama ketemu saya masih tetap panggil saya dengan nama Lube. Oke. Dan itu kenangan ya. Ada Luar nggak biasa. yang masih diingat selama sekolah di Jakarta, misalnya kita ada kenangan yang masih teringat sampai sekarang gitu? Iya, tentu ingat banget. Saya itu satu orang yang aktif di dalam dunia olahraga. Jadi dari kecil, dari SD juga bukan hanya olahraga, tapi kayak contohnya karena saya baru keinget nih, anak saya baru cerita nih, dia kalau habis upacara di sekolahnya, saya jadi inget, papa tuh zaman sekolah aja, zaman SD tuh pasti jadi ketua upacara katanya. Jadi saya suka yang berbau-bau cita-citanya mau jadi tentara gitulah pokoknya. Sampai olahraga pun saya geluti dan puji Tuhannya memang kita melalui tim yang ada juga cukup berhasil gitu loh dari tim Mhm. karena saya ikut basket, lalu saya ikut bela diri. Jadi saya suka dengan hal-hal yang seperti itu. Saya suka olahraga yang berhubungan dengan extreme games. Makin besar saya suka yang paling saya suka sampai hari ini yaitu juga selain basket juga ada skateboard. Itu saya masih suka sampai sekarang. Sampai sekarang tetap dilakoni ya? Masih suka dan bukan saya doang dong nggak. Hmm. Lucunya adalah apa? Kadang saya sama istri saya, kita punya longboard namanya papan yang Aha. panjang itu loh Bang. Nah Ya. itu jadi kita bisa jalan-jalan berdua keliling dan itu Mhm. menyenangkan gitu loh kadang-kadang kita berdua. Mungkin tidak lompat-lompat lagi naik di atas besi ya kalau nggak jatuh Ya, kakinya Pak. betul, betul. Seperti itu sih Bang. Ya, Papa tadi bilang bahwa Papa sudah meninggal ya. Kalau boleh tahu Ada. oh, masih ada Papa? Papa masih ada. Oh, yang nggak ada? Yang nggak ada papa saya dari pihak kakak-kakak saya. Seperti itu. Saya berasal dari satu keluarga yang memang mengalami broken family. Dan Hmm. mama saya adalah seorang yang akhirnya sungguh-sungguh hidupnya dan sampai akhirnya dia menjadi seorang intercessor, seorang pendoa. Dan justru saya percaya hari ini saya bisa melayani Tuhan itu ya karena mama Karena mengambil Mama. keputusan untuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu loh. Jadi dia punya Mhm. memori di masa lampau, tapi juga dia punya masa depan. Itu sih yang luar Hmm. biasa sih yang aku Oke, belajar. bisa dibilang peran Mama sangat besar ya di kehidupan Pierre ya. Wah, sangat banget. Tahu nggak, Bang? Mhm. Dulu itu ya, saya ingat banget. Mama itu ketika dia udah serius sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Mama tuh bukan hanya Mhm. terlibat di dalam choir gereja, tetapi dia juga punya trio dulu karena Mama suka nyanyi dulu kan. Jadi dia Oke. punya trio Mhm. namanya Trio Angels. Wah, Wow. bertiga, wah, malaikat semua tuh. Mhm. Terus masih di gereja yang lama di GBI Mawar Saron, saya ingat banget. Terus lalu saya Mhm. bertumbuh di sekolah minggunya dan saya ingat bagaimana mama tuh membangun diri dia untuk masuk dalam waktu-waktu ibadah-ibadah doa yang ada dan sampai akhirnya dia di rumah juga jaga jam doa dia. Salah satu yang dia lakukan adalah yang saya masih ingat banget sampai hari ini, Mhm. bagaimana pagi-pagi sekali dia pasti bangun, dia pasti berdoa tuh, udah pujian penyembahan dan kami kan anak-anak laki-laki semua ya. Ya. Kami anak laki-laki semua dan kami tinggal di satu rumah dan senangnya kami tidur di kamar mama. Kenapa? Pertama, kamar mama pasti dingin. Oh Semua ya. kayaknya punya alasan yang sama tuh. Ya, ya, Lalu ya. kedua, kamar mama lebih besar. Yang ketiga, kita bisa nimbrung semua. Jadi kita di situ ada TV, ada apa segala. Kita di situ lah ya nimbrung di kamar mama. Tetapi Mhm. yang paling kita tidak apa ya, paling tidak suka sebenarnya adalah apa? Mama pagi-pagi udah bangun, Bang. Dan terus kalau Berdoa. pagi-pagi dia udah nyembah Tuhan.
Dia nyembah Tuhan, dia berdoa, dia baca Alkitab, dan jadi dia nunggu ngelihat anak-anaknya. Kalau ada yang melek begini, ada yang melek, langsung dipanggil gini, Pierre, sini, ayo, sini duduk. Disuruh duduk. Dan dia selalu buka, saya ingat banget. Dia punya 2 Alkitab yang dia siapin di depan dia. Pertama itu Alkitab bahasa Indonesia, dan yang satunya lagi bahasa Inggris, yang King James Version. Dan King James itu berat banget, jadi dia selalu suruh kita nih baca nih bahasa Indonesia, lalu nih baca King James-nya. Waduh, itu berat banget. Tetapi kita ngelihat bagaimana dia mempunyai satu kesungguhan ya. Bagaimana dia persistence banget dengan apa yang dia mau rubah di dalam masa depannya dia. Sampai bukan hanya bicara tentang doa pagi, bahkan malam-malam sekalipun, setiap saya pulang ke rumah atau datang ke rumah atau masuk ke rumah, dia pun juga membangun mesbahnya, mesbah doanya. Dan bahkan sampai dia mengingatkan waktu saya masuk, udah mulai gede, masuk ke dalam dunia profesional dan sebagainya. Salah satu yang dia selalu ingetin adalah apa? Perpuluhan. Dia ngajarin kami tentang perpuluhan, bagaimana dia inget tanggal-tanggal gajian kami. Dan dia akan panggil, mana yuk, kamu udah dapet kan? Dia ingetin, ayo sini, ini punyanya Tuhan, kasih buat Tuhan dulu. Nah sisanya dibalikin sama dia loh. Ya. Saya ngelihat bagaimana karakter seorang ibu ya gitu loh. Bagaimana dia bukan hanya berdoa buat anak-anaknya, tetapi dia juga tidak mengambil apa yang menjadi hak anaknya, tapi dia kasih, dia bilang gini, kalian pokoknya tanggung jawab dengan apa yang Tuhan berkati sama kalian. Ya. Nah dari situ aku belajar dari mama tentang berdoa, tentang menara doa, tentang mesbah. Lalu aku belajar juga tentang kesungguhan, persistence juga, ketekunan. Lalu aku belajar juga tentang iman ya kepada anak-anaknya. Padahal kan anaknya laki-laki semua. Ya mungkin kalau laki-laki semua biasanya kan banyak ceritanya tuh. Ya. Tapi justru dia jadi seorang ibu yang bisa gedein kita semua lah. Dan sampai hari ini saya bisa appreciate itu. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu, Mama kerja apa? Mama itu seorang ibu rumah tangga. Mama seorang ibu rumah tangga, benar-benar Mama. Terus juga dulu Mama itu ngajar ini. Dia pelatih aerobik, senam. Jadi saya zaman kecil tuh suka nemenin, dia biasanya dipanggil sama kantor-kantor. Jadi saya akan nemenin Mama itu pergi ke kantor sana, ke kantor sini, kantor situ. Jadi sepanjang minggu tuh penuh tuh. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Dan saya rasa karena dia single parents, jadi dia coba kasih yang terbaik kali ya buat anak-anaknya ya. Dari apa yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan. Sehingga dia lakukan itu dengan tekun kok, dengan benar. Karena kami kadang-kadang ya, kami pergi ke Jakarta Pusat, ke Jakarta Utara, Jakarta Timur, lalu Jakarta, ya karena kami tinggal di Jakarta Selatan. Jadi kelilingan, karena buat nganterin Mama ngajar senam. Seperti itu. Jadi praktis Mama menghidupi anak-anaknya dengan kegiatan senam itu ya? Ya, simple banget. Mama bukan satu orang yang orang kalau kita bisa bilang yang punya bisnis atau usaha, walaupun sebelumnya ketika almarhum papa ada yang dari sebelumnya itu meninggal, Mama dalam keadaan hidup yang cukup enak sebenarnya gitu loh. Kalau saya bisa lihat, karena papa dulu masih menjabat, karena dulu papa masih tugas, yang papa yang pertama ya, dan kehidupannya semua baik, semuanya sepertinya tercukupi, tapi ternyata dia mengalami perceraian dari kehidupan yang sepertinya keuangan terpenuhi, segala sesuatu terpenuhi, kayaknya segala sesuatu, dan akhirnya dia tidak hilang harapan di situ. Justru dia di tengah kesulitan dia saya lihat bagaimana dia mencoba kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Itu sih yang menjadi kebanggaan sih, bagaimana dari seseorang yang punya segala-galanya, tetapi berikutnya apa yang dia punya, yaitu cuma bisa ngajar senam mungkin, atau mungkin dia bisa lakukan yang lain. Tetapi yang saya lihat di depan mata saya selama saya kecil itu bagaimana saya nganterin dia, dan dari dia ngajar senam sampai di rumah bikin studio, tau nggak? Ingat kita punya garasi yang cukup besar. Jadi garasi itu dirapihin sama dia, dipasangin kaca, wah jadinya jadi sampai punya murid banyak. Jadi saya I'm so proud of her. Oke. Bagaimana komunikasi dengan abang-abang yang 3 lagi, Pierre? Jujur, dengan kemajuan teknologi memudahkan segala sesuatunya. Sekarang kita punya grup ya, mungkin hampir semua keluarga punya seperti itu. Kami juga punya WhatsApp grup namanya Brothers gitu. Itu isinya kami berempat dan kakak-kakak saya. Jadinya kita bisa update terus. Hampir tiap hari kita ngobrol, dan mungkin sehari bisa berapa kali. Jadi kami cukup dekat lah update segala sesuatu. Bahkan juga kami punya hobi yang sama, yaitu hobi otomotif. Jadi wow. Jadinya nyemplung di situ semua lah ya, sampai ngeheng tuh. Iya.
abang pertama saya juga dulu, memang dari dulu dia memilih untuk mengambil kepercayaan yang lain. Oke. Dia ikut dengan istrinya, dia menikah istrinya, dia mengambil kepercayaan yang lain. Lalu yang Hmm. kedua, dia satu orang yang sungguh-sungguh komitmen kepada Tuhan, bahkan dia sampai melayani di gereja juga, walaupun sekarang sudah tidak melayani, tapi saya ngeliat komitmennya dia untuk benar-benar apa yang dia lakukan adalah dia membangun relasi dengan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin bukan ada di gereja besar, bukan ada orang yang terpandang, tetapi dia mempunyai hati untuk menolong banyak pelayanan-pelayanan di jalanan dan sebagainya. Itu saya lihat hatinya dia yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 juga terlibat dengan pelayanan karena dia lama di luar negeri, jadi mulai di luar negeri sampai dia balik ke Indonesia pun dia terlibat dengan banyak sekali pelayanan. Walaupun semua mengalami kehidupan up and down ya, tetapi saya ngelihat bahwa nggak ada yang sia-sia kok, dan kami jaga hubungan itu sama sekali sampai hari ini, saling menghormati. Mantap. Dan sekali lagi itu diawali oleh seorang mama sebagai seorang pendoa ya. Ya, seorang intercessor, bahkan itu sampai mempengaruhi sampai gereja yang ada sampai saat ini di Makau. Nanti saya cerita lebih detail. Ya, oke. Besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, Anda SMP di SMP 115, karena tinggalnya di ya, Tepok. di SMP 115, kemudian SMA di SMA 3 SMA 3 ya. Iya. Tahun 95 sampai 98 ya tamat ya. Betul, betul. Dan kemudian melanjut ke Jakarta Institute of Management Studies. Ya, itu tidak selesai sama sekali. Kenapa tidak selesai? Ya. Bisa Main. Main. Karena di situ sudah jadi artis ya? Iya, betul. Memang waktu itu saya memilih untuk mengambil. Sebenarnya saya pengen sekolah keluar. Itu cita-cita saya dulu. Jadi waktu saya, kenapa saya drop out dari sekolah saya? Sebenarnya bukan apa, karena pertama saya pikir waktu itu saya mulai ngebantu mama itu, saya mulai masuk dalam dunia modeling. Iya. Itu dari semenjak di SD kelas 6. Sebenarnya udah mulai hanya modeling saja. Itu hanya iklan, buat billboard segala, buat TV. Lalu terus masuk di SMP. Saya mulai masuk kelas 2 SMP itu, saya mulai masuk di catwalk. Saya mulai masuk untuk peragaan busana lah, segala macam. Walaupun saya sebenarnya nggak suka. Jujur saya nggak suka. Saya nggak suka dengan baju-baju begitu, saya nggak suka menjadi sorotan, saya tuh agak aneh emang. Jadi kalau istri saya suka bilang gini, ini kayaknya kamu terjebak di dalam tubuh yang salah. Karena saya nggak suka spotlight gitu loh, saya kurang suka spotlight gitu loh. Saya nggak, tapi saya lakukan itu semua karena saya pikir gini, dulu kenapa saya mau modeling segala. Pertama, dulu saya lihat lumayan penghasilannya. Dan waktu dapat itu di umur belasan tahun, saya pikir apa tau nggak? Saya komit sama mama saya. Saya bilang sama mama gini, selain kakak-kakak saya ngebantu, saya pengen, karena saya yang paling kecil kan. Jadi saya bilang sama mama, kasih saya kesempatan buat bantuin juga. Jadi saya book tuh, setiap bulan pokoknya listrik saya yang bayar. Ya yang lainnya walaupun tanggungan-tanggungan yang lain ya, berbagi-bagi ya. Tetapi saya committed dari apa yang saya terima, dan itu yang saya coba kasih sama mama gitu loh. Dari umur saya hanya belasan tahun, dari pertama masih kecil ya, masih SMP terus SMA gitu loh. Nah, dari modeling itu akhirnya masuklah di tahun umur saya sekitar tahun 95, sekitar 16-an tahun gitu ya, 15-16an tahun itu saya udah mulai masuk akhirnya ke sinetron. Nah dari situ main di sinetron, nah itu mulai sibuk gitu loh. Memang mulai sibuk artinya saya ngelihat bahwa saya harus serius nih. Karena saya gini loh Bang Apose, aku punya pengertian gini, apapun yang aku kerjakan, aku harus maksimalkan. Itu yang pemikiran aku dari kecil. Jadi kayak aku olahraga, aku harus maksimal. Aku do something, aku harus maksimal. Makanya waktu SD aku bisa sepanjang kelas 1 sampai kelas 6 juara kelas mulu gitu loh. Wow. Tapi setelah gitu SMP-nya nggak juara lagi. Ternyata hanya terbukti di waktu di SD doang. Di SMP tetapi berprestasinya di apa? Di olahraga, di basketnya. Basketnya berprestasi, lalu bela dirinya berprestasi gitu loh. Terus lalu abis itu waktu aku masuk di dalam dunia modeling itu, aku juga mencoba memaksimalkan gitu loh. Akhirnya masuk ke dalam dunia sinetron juga aku mencoba memaksimalkan. Tahu nggak Bang Apose? Pertama kali aku syuting sinetron itu, aku tuh cuma dibayar 50.000 tuh nggak? Untuk pertama sekali? Iya, itu dapat peran bukan figuran loh. Itu tahun 95 50.000 tahun 95 juga nggak dapat apa-apa.
Tapi kita mau aja karena kita pikir gini ya, ada sesuatu yang saya bilang gini, ada satu ketekunan itu yang saya belajar dari mama. Ada ketekunan gitu lah. Ada sesuatu yang diberikan lebih gini. Aku percaya segala sesuatu dimulai dari bibit yang kecil. Kalau bibit itu kita tanam dan kita siangi, kita rawat dengan baik, dan kita benar-benar jaga pelihara, maka satu saat bibit itu akan bertumbuh menjadi satu pohon yang menghasilkan buah yang baik. Semua orang itu akan menerima upah pada akhirnya kalau benar-benar kita itu dari awalnya mengerti bibit itu benar-benar kita jaga dengan baik. Ya, nah itu yang aku lakukan akhirnya ketika aku mulai sekolah lagi, dan mulai tetap melakukan pendidikan selesai sekolah, dan di tengah jalan itu malah keputus gara-gara itu tadi. Aku mau sekolah ke luar negeri, aku bilang. Aku ingat waktu itu, aku mau ke sekolah ke Australia. Aku udah cek, aku udah daftar di satu sekolah ini, aku pengen ke situ. Tiba-tiba Krismon. Ingat gak krisis moneter itu pernah terjadi tahun 98? 98. Iya. Iya, betul. Dan di 98 itu aku lulus SMA. Jadi di situ aku pikir, aduh, aku lulus, aku mau sekolah, dan tabunganku nggak cukup, jujur nggak cukup. Apa yang aku kumpulin dari modeling, dari main sinetron itu segala macam ya nggak cukup, nggak akan survive gitu loh dengan nilai dolar yang melambung gila-gilaan gitu loh. Yes, ya. Jadi pupuslah harapan, dan aku sempet kayak sedih banget. Tapi tiba-tiba mama bilang gini loh, hari itu aku ingat banget, mama bilang gini sama aku gini. Ya udah Pierre, nggak apa-apa lah kalau misalnya kamu nggak bisa berangkat untuk sekolah, mau bilang gitu. Mungkin aja kalau kamu tinggal di sini, ya udah kamu lanjutin lagi karir kamu. Ya siapa tahu aja, kita lihat aja siapa tahu Tuhan bawa kamu. Nah sekolahnya dulu aku kan mau sekolah pilot, Bang Apose. Pilot, oke. Ya penerbangan. Aku mau ngambil penerbangan. Nah terus mama bercandain aku padahal dia bercandain cuman gini. Mungkin kalau kamu sekarang serius dengan apa yang kamu lakukan dengan karir kamu sekarang, mungkin satu saat kamu bisa beli pesawat kamu sendiri, kamu bisa terbangin pesawat kamu sendiri. Amin, amin. Mungkin itu hanya sebuah perkataan yang hanya untuk cheer up ya, tapi justru perkataan mama yang simple itu, justru itu membuat aku kayak semangat jadinya, bangkit. Dan akhirnya aku kembali lagi ke rumah produksi itu, dan ya aku bilang sama mereka bahwa ya udah aku akan lanjut lagi. Ya sudah situ, dari mulai lanjut lagi dari situ, produksi lagi dari situ, dan sekolahnya stop jadi lebih ke produksi. Ya, pasti sibuk banget lah ya. Setiap hari. Dan itu terjadi pada usia 18-19 tahun. 18 tahun ya, 19 tahun ya. Pas setelah tamat SMA ya. Iya. Tapi jauh sebelumnya sudah sibuk banget ya. Sudah, karena memang aku mulainya cukup kecil ya. Dan waktu aku di umur belasan tahun, 13, 14, 15, 16 itu kan dunia modelingnya cukup rame gitu loh. Dari mulai kayak tadi iklan, fashion show, pergi ke daerah. Biasanya kan ada acara-acara di daerah. Lalu terus juga banyak hal yang berhubungan dengan itu gitu loh, dengan modeling itu. Dan Anda terakhir di depan kamera itu 2007 ya? 2007. Terakhir 2007. Betul Bang Apose. Oke, God Lovers pasti penasaran. Anda terkenalnya itu lebih ke gerhana itu yang booming banget ya? Memang gerhana itu terkenal kenapa atau enggak? Saya ngerti banget. Situasinya di tahun 98 itu, produksi gerhana itu selama 5 tahun. Menghasilkan sekitar 356 atau 65 episode sekitar itu. Jadi episode cukup banyak, itu pertama. Kedua, hadirnya gerhana itu di tahun 98 pas lagi Krismon. Seperti masa pandemik sekarang nih, tiba-tiba orang-orang harus di rumah, orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang mengalami tekanan, ya kan? Orang lagi stres, dan ternyata yang dihadirkan lewat film itu ada macam-macam, ada kisah keluarganya, ada actionnya, ada kisah remajanya, ada kisah romantisnya, ada kisah mistisnya, ada kisah, jadi ada humornya, jadi benar-benar dalam satu paket itu komplit. Dan sistem ceritanya adalah sistemnya episode per 3 episode habis ceritanya, nyambung judul yang baru. Jadi itu justru mewarnai kebutuhan orang saat itu ya, dan jamnya kan jam prime time. Jadi orang mau nonton, kenapa? Karena orang ya dalam keadaan memang mereka butuh hiburan gitu loh. Itu sih aku lihat sih, butuh hiburan. Ya selain daripada pasti rencana Tuhan ya semuanya juga, tetapi itu memang orang bisa menangkap dari film itu. Tetapi juga dengan film-film yang lain, memang sebelum gerhana saya udah main beberapa judul. Beberapa judul yang lain itu saya bukan peran utama.
Saya hanya pemeran pembantu. Pemeran pembantu utama, dan beberapa judul yang lain itu juga dari mulai pertama kali saya syuting itu filmnya adalah Lupus. 95 ya? Lupus 95, Lupus yang buat Indosiar. Dan dari situ baru ada judul-judul yang lain, ada Mawar Sejati Mawar Berduri, lalu jadi dan beberapa Cafe yang lain Biru, lah ada. ada Cafe Biru ya. Cafe Biru dan macam-macam yang lain sampai akhirnya memang yang Gerhana yang peran utama. Jadi dari 95 ke 98 sekitar 3 tahun itu saya produksi beberapa produksi yang lain. Nah, setelah dari Gerhana saya tipenya yang kayak tadi itu. Ada kekurangan di saya sih yang saya lihat juga. Apa itu? Saya kalau satu yang saya seriusin satu walaupun tawarannya banyak. Banyak. Jadi waktu itu tuh kayak tawaran datang, ditawarin ABCD, main di sini, main di situ. Cuman saya pikir nanti deh, saya nggak dulu deh gitu loh. Jadi saya memang tipenya seperti begitu, lebih kayak fokus ke satu hal gitu loh. Nah, jadinya saya nggak terlalu banyak main sampai akhirnya Gerhana selesai di 2004 akhir mau 2005 itu. Nah, itu baru saya di situ udah mulai perusahaan sendiri. Saya bikin perusahaan film sendiri. Saya bikin production house. Kita produksi iklan, lalu terus kita bikin video klip, menyewaan alat-alat syuting dan segala macamnya. Karena teman saya, pertama dia punya hati buat bikin perusahaan itu. Dan teman saya ini kebetulan deket banget sama saya, diajak, kita bikin aja yuk. Kita produksi yuk. Dan akhirnya dari situ kami mulai produksi. Dan dari situ juga saya mulai berhenti tuh. Saya nggak main lagi judul yang lain dan baru main lagi di 2006 dan 2007. Dan setelah 2007 saya stop lagi. Saya stop lagi. Baru fokus benar-benar di 2009 melayani Tuhan dan 2010 memang 2009 sudah pindah ke Makau. Anda juga tampil di video klip ya, si Dewa 19 ya. Iya, ada beberapa video klip. Mudah banget. Yang judulnya Kamulah Satu-Satunya itu ya? Iya. Anda yang kasih bunga itu ya? Dewa 19. Iya, Kamulah Satu-Satunya. Iya, betul. Itu kepada Dewi Rezer. Saya pikir satu lagi, ada lagi. Satu lagi Gigi. Gigi juga ada Gigi. Gigi ya, di Terbang dan di Mana Kau Berada itu ya? Iya, betul. Iya, ini ada contekannya soalnya jadi. Oh iya. Nah, Pierre, ini selama berada di dunia sekuler lah ya, bagaimana Anda mengingat ibadah gereja di sela-sela itu? Kan Anda pasti sibuk banget. Betul. Tentu salah satu yang paling diinginin anak-anak muda kan pertama berhasil ya. Yes. Kedua terkenal. Pengen banget anak-anak muda tuh terkenal. Apalagi punya uang sendiri. Uang jajan sendiri, nggak harus minta orang tua. Dan justru Bang Apose ini juga yang mungkin kita bisa bahas lebih dalam ya. Bagaimana juga God's Lovers juga bisa dengar juga bahwa 3 hal itu adalah hal-hal yang seringkali kita cari. Uang, kedudukan, sama yang namanya ketenaran tadi ya. Posisi ya, kekuasaan gitu loh. Dan saya dapat itu semua waktu saya muda. Gitu. Waktu saya umur segitu saya dapat semua hal itu dan bukannya salah, bukannya nggak boleh, tetapi seringkali kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang dikasih sama Tuhan. Nah, saya ingat bagaimana mama saya itu very strict orangnya. Ya. Dia sangat strict banget. Salah satu yang kami wajib adalah yaitu saya harus gereja setiap hari Minggu. Jadi gereja itu merupakan sebuah kewajiban, walaupun kadang-kadang saya pergi gereja tidur di pojok. Ngaku. Iya. Karena kalau pulang ke rumah, mama saya tuh bakal tanya, siapa yang khotbah hari ini? Apa khotbahnya? Itu pasti dia tanya Bang Apose. Jadi kalau zaman dulu biasanya saya selesai gereja kalau udah ketiduran pulang nggak inget kan, tapi pulang selalu bawa warta. Pertama kasih tunjuk warta biar aman, kasih lihat mama kan. Jadi coba God's Lovers jangan ditiru ya. Nah, tapi kira-kira gitu. Saya bawa jadi saya bisa ngomong, oh tadi pembicaranya ini padahal baca dari warta. Tapi saya ngelihat bagaimana mama itu ngajarin sih. Dia nggak pernah berhenti. Nggak pernah, itu yang saya lihat lah. Bagaimana dia persisten banget. Ketekunannya dia, bener-bener dia itu fokus dengan apa yang dia mau lihat anak-anaknya berubah. Mungkin karena dia udah pernah mengalami kegagalan ya, Bang Apose ya. Dia udah pernah mengalami kegagalan keluarga, hal-hal yang nggak mudah yang sekarang saya ngerti gitu setelah saya menjadi di dalam keluarga menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami juga. Dulu kan saya nggak ngerti. Tapi saya bisa lihat bagaimana dia coba terus, pertama kayak tadi jam doa dia jaga, menara doa dia jaga, dia ngajarin tentang perpuluhan, dia ngajarin tentang puasa.
Iya. Dia ngajarin tentang puasa loh. Saya diajarin bagaimana harus puasa. Contohnya nih, kalau saya mau tanda tangan kontrak dengan iklan, dengan apalah, apapun pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia seni, itu selalu dia bilang gini, doa dulu, puasa dulu sebelum tanda tangan. Dia minta Ya. gitu, beneran loh. Jadi itu salah satu yang saya lakukan. Di behind the scene tanda tangan kontrak itu, kalau bersih nego, saya puasa. Oleh sebab itu saya dapat nego-nego yang cukup baik gitu. Saya percaya ya Tuhan berkati saya lewat situ. Nah, dari situ walaupun saya mempunyai pola hidup yang berantakan juga, yang kacau, bahkan saya ini adalah seorang peminum Bang Apose sebelumnya. Saya sempat mulai minum itu dari 16 tahun. Saya mulai minum, saya mulai menjadi seorang alkoholik, saya nggak bisa berhenti minum, bahkan mau syuting, mau pergi, mau apapun, saya selalu minum. Dan kemanapun saya pergi, itu teman-teman kayak ngeliat botol berjalan gitu loh. Jadi, wah pasti ada Pierre, pasti ada minuman gitu loh. Jadi mereka senangnya ke arah yang ke situ. Dan saya hidup di dunia malam. Tetapi ada sesuatu yang saya lihat bahwa komitmen Mama tuh nggak berubah. Mama mengasihi saya ketika saya terlihat tidak patut atau tidak layak untuk dikasihi. Saya rasa itu hatinya Tuhan gitu loh. Dan itu yang membuat saya akhirnya ketika saya sebelum menikah itu bertobat sungguh-sungguh dengan istri saya, dengan calon istri saya. Justru itu membuat saya sekarang hari ini berdiri dan bisa mengerti bahwa kalau tanpa dia memberikan kasihnya ya, tanpa dia memberikan pengharapannya, tanpa dia tidak tekun, mungkin saya hilang gitu aja. Ya. Saya bisa hilang, saya bisa pergi, saya tidak bisa dianggap. Karena itu kan seringkali yang terjadi adalah di dalam keluarga ketika sesuatu berjalan berlawanan arah kan biasanya ada penolakan, ya. Mungkin ada juga pengusiran, ada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Tapi justru karena dia tetap menetapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tetap ngajakin gereja, dia tetap selalu bilang ingat Tuhan ya Pierre, jangan gitu. Lalu dia juga cepat berbicara, kayak contohnya saya misalnya udah lebih sedikit dia ngomong loh. Mama saya tuh straight banget gitu loh, bener-bener dia ngomong straight to the point. Dia ngomong kayak misalnya begini, Pierre, kamu tuh sombong. Saya ngerasa saya nggak sombong gitu loh. Kamu jangan kayak gitu gini. Dia ngomong, kenapa? Saya tanya, kok mama bisa ngomong kayak gitu? Walaupun saya kesel gitu loh mama ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya saya bisa mengerti bahwa dia begitu mengasihi dan begitu memperhatikan. Tetapi seringkali mungkin dia tidak bisa membatasi saya karena dia nggak selalu sama saya kan. Ya. Karena coba bayangin Bang Apose, di umur belasan tahun itu, ya maksudnya, di masa saya itu saya cukup terkenal. Orang-orang tahu, teman banyak, lalu yang suka banyak, tanda kutip. Terus lalu ya temen dari yang cowok sampai yang cewek juga banyak temennya kan. Berarti artinya pacarnya juga banyak. Lalu terus bukan itu doang, bahkan uangnya banyak gitu loh. Uangnya bukan uang orang tua, kendaraan bukan kendaraan yang dikasih orang tua. Jadi bukan apa-apa yang dikasih, tetapi semua. Jadi kebanggaan itu tuh kebayang nggak Bang Apose? Umur belasan tahun tuh kayaknya bangga dengan diri kita tuh bisa menghasilkan segala sesuatu sendiri. Saya bisa ngebantu mama di rumah, saya bisa ngasih orang yang nggak punya, saya bisa ngebantu orang-orang yang nggak punya, teman-teman saya, bahkan saya masih bisa ngebantu ngehidupin beberapa orang, saya bisa beli barang yang saya mau, saya bisa memenuhi hobi saya. Jadi kebayangkan rasanya sepertinya saya punya segala-galanya gitu loh. Kayak satu lagu tuh Abang Apose. I've got the whole world in my hand gitu loh. Kesannya gitu. Bener-bener kayaknya dunia ada di tangan kita gitu loh. Nah, tetapi Mama ingetin terus tentang betapa pentingnya, pertama, dengar firman Tuhan, bertobat, bahkan sampai yang dia lakukan, tau nggak apa, Bang Apose? Di gereja itu ada yang namanya Community of Love atau Family Altar, perkumpulan anak-anak muda. Mama sampai datang ke ketua pemudanya, minta bikinin kumpulan anak muda, kebaktian anak muda di rumahnya, di rumah saya. Jadi kebayang dong, anak-anak muda tuh datang di rumah saya. Sementara yang datang tuh mama saya. Saya sama kakak-kakak saya kabur semuanya. Jadi dia tuh sampai bener-bener, gue nggak bisa ngomong sama lu masih pada nakal juga, biarin gue bawa teman-teman gereja ke sini gitu. Dan tau nggak, itu sampai diteleponin, saya ingat banget, saya masih pacaran sama calon istri saya karena kami pacaran cukup lama sama Boni. Sampai diteleponin, hey Pierre cepet pulang, ini udah mau mulai kebaktian. Iya. Wah, pulang lah. Dan kebetulan kan mama rumahnya rumah zaman dulu ya, jadi cukup besar kan rumahnya. Dan posisi rumahnya tuh ruang tamunya letter L.
Jadi mereka akan ada di ruang utama itu, udah pakai gitar, pujian penyembahan, saya akan datang tapi ngumpet di belakang tembok. Yang penting kakinya kelihatan. Nah dengan itu mama udah tenang. Yang penting anak gua ada di belakang tembok. Walaupun dia panggil, Pierre kesini dong, ayo gabung sama yang lain. Terus kita cuma gini, oh ya shalom, salam. Habis itu udah nggak apa-apa mas, saya di situ aja. Kakinya doang yang kelihatan di balik tembok. Itu coba waktu itu masih belum ada handphone ya? Belum, ada handphone, tapi kan nggak ada Sudah ada pakai. ya, tapi nggak ini Iya, masih poliponik ya? iya. Masih Nokia. Masih Nokia. Wah, keren. Iya, jadi saya ngelihat bagaimana dia itu konsisten banget dengan iman percayanya dia. Dan dia punya pengharapan penuh untuk keselamatan itu terjadi bukan cuma buat dia, tapi juga buat anak-anaknya gitu loh. Apalagi terutama anak-anaknya kan dia merasa bahwa dia udah berdoa dan puji Tuhan semua bisa mengalami keberhasilan. Tapi kan kayaknya dia juga ada satu penyesalan, kok kira mereka berhasil mereka nggak inget Tuhan ya gitu loh. Pasti kan ada ya kayak gitu ya, mungkin kan Ya, di ya, sisi orang tua kan kayaknya sedih gitu loh dia. Jadi dia nggak ngelihat dari sisi berhasilnya, tapi dia lebih kepada titik bahwa seharusnya mereka kembali memberikan dari Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan. Seperti itu sih, Bang Apo sih. keren. Itu beruntung banget Pierre punya seorang mama yang luar biasa ya. Artinya Yes. keren banget. Aku sampai tercekak ya. Ya luar biasa banget. Ya. Ya, artinya kan kita bisa lihat ya, di zaman-zaman itu ada banyak bintang lah ya, sepantaran Pierre lah, tanpa menyebut nama ya. Iya. Dan kita nggak tahu jadinya mereka seperti apa kan, karena tadi itu mereka sudah punya segalanya, punya kesempatan untuk berbuat apa saja, tapi tidak ada pagar tadi. Pierre kan punya Betul. mama ya, yang luar biasa, dan artinya ada constraint ya istilahnya, ada kamu nggak bisa keluar dari kota ini. Ya dipagari oleh doa-doa. Dan apakah si Pierre juga merasa itu bahwa mungkin kalau nggak ada mama kita nggak tahu ya, terjerat narkoba, Iya. ya hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan misalnya gitu ya. Iya, Bang Apo sih. Sebenarnya kayak tadi kita nggak bisa membatasi secara personal, tapi kita percaya Tuhan tuh ngasih alarm buat kita. Iya. Mungkin kita mencoba dengan tenaga kita, tetapi kan memang kita sangat terbatas ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, firman Tuhan katakan. Dan itu yang aku alami juga. Kenapa? Karena semua kesempatan dalam kesempitan tuh ada Iya. untuk lakukan segala sesuatu. Benar yang Abang Apose Iya. tadi. Kita punya kekuasaan menggunakan, contohnya di umur segitu, saya mau beli barang yang saya mau, saya bisa beli. Itu untuk memenuhi kepuasan saya. Lalu kedua, selain itu yang semua yang negatif berarti kan juga bisa dipenuhi gitu loh. Betul. Karena aksesnya juga banyak di sekitar saya. Iya. Penggunanya juga banyak gitu loh. Ya. Dan yang hobinya sama begitu juga banyak. Jadi kurang apa lagi gitu loh. Kalau dalam komunitasnya itu memang seperti itu semua lingkungannya. Jadi tinggal pilihannya adalah kita tetap tinggal diam dan bertahan dan menjadi pemenang, atau kebalikannya kita tergoda dan akhirnya juga melakukan. Dan saya nggak pungkiri kok, saya minum iya, saya dulu juga memakai juga yang namanya, saya nggak pakai drugs, artinya yang berupa kimia saya nggak pakai, tetapi saya pakai yang lain, iya. Tetapi saya ngelihat sendiri bagaimana buat saya pribadi nggak pernah gampang. Karena kayak tadi, saya punya kebiasaan segala sesuatu mau maksimal gitu, Bang Apose. Saya punya kebiasaan tuh perfeksionis, artinya segala sesuatu harus maksimal. Akhirnya ketika nakal juga maunya maksimal. Itu menjadi problem juga tuh. Nah, bagaimana caranya bisa mengkontrol semua hal itu? Ya tentu tadi dengan namanya pembiasaan. Dengan apa yang Mama lakukan di rumah, membiasakan adanya doa, menyuruh anak-anak berdoa. Salah satu yang saya nggak lupa adalah apa, Bang Apose? Walaupun ya saya mungkin banyak orang bisa bilang nih, bahkan saya sekarang juga punya banyak jemaat, anak-anak rohani juga, adik-adik rohani juga mungkin, yang kadang mereka hidupnya masih setengah-setengah gitu loh. Saya ngalamin itu gitu, bagaimana saya makan siang saya tetap doa, iya. Doa tuh udah gaya hidup, pagi hari bangun doa, mau makan doa, pulang mau tidur doa, karena memang dibiasakan. Jadi ada pembiasaan, di dalam keluarga saya itu ada pembiasaan untuk berdoa. Itu pertama. Tetapi waktu berdoa itu saya percaya firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangatlah besar kuasanya. Ya kan, ada juga orang yang berdoa tetapi nggak terima apa-apa. Kenapa? Karena mereka mungkin salah cara berdoanya, karena hanya meminta saja dan sebagainya. Tetapi yang saya alami
adalah dengan jelas bagaimana pembiasaan itu akhirnya merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Karena kita membiasakan. Kenapa sih seringkali kita semua ini tidak bisa berubah menjadi lebih baik? Karena kita nggak mau belajar untuk membiasakan diri kita melakukan yang baik. Kita tetap dengan habit atau kebiasaan yang lama. Nah, itu yang saya lihat dari Mama, bagaimana saya bisa lepas akhirnya sampai di titik kok bisa nggak minum lagi, padahal kamu peminum. Kok bisa nggak ngerokok lagi, gara-gara padahal saya ngerokok itu sehari 2 bungkus minimum. Jadi saya bener-bener kenapa bisa sampai stop semua? Tiba-tiba saya inget banget dong nggak? Bang Apose, saya itu sudah hampir mati beberapa kali sebenarnya. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan. Dan waktu mau mati biasanya kita bertobat kan? Bener gak? Dan setelah sehat, lupa lagi. Ya. Keseringan kan kayak gitu. Dan itu aku alami sendiri gitu loh. Bagaimana kita ini selfish banget, egois banget. Ya. Dan sampai di satu titik, aku tuh ngalamin Tuhan sama istri aku sebenarnya. Waktu kita udah mau benar-benar mau menikah. Kita mulai mikir gitu loh. Kayaknya nggak bisa nih kita nggak bener terus nih. Kayaknya kita harus bener yuk, belajar bener yuk. Kita mau punya pernikahan yang diberkati. Yes. Itu intinya. Kita mau punya pernikahan yang diberkati. Gimana ya? Saya nggak tahu gimana, tapi awal-awalnya itu pembiasaan itu saya lakukan sama istri saya. Apa? Pertama-tama, datang ibadah sebelum jam mulai ibadah. Tepat waktu artinya. Belajar untuk apa? Tepat waktu. Saya percaya waktu Tuhan kasih buat kita, tapi kebanyakan kita buang-buang waktu. Akhirnya apa? Sebelum ibadah mulai, kami udah ngantri di depan. Saya sama istri saya inget banget. Terus nungguin, padahal masih 2 pengerja. Sampai karena pekerja sampai udah kenalin kita, sampai akhirnya masuk aja Mas Pierre, duduk aja di belakang. Jadi kita bukan pekerja, kita duduk di belakang. Karena awalnya dulu gereja kita malu, justru kayak misalnya gini, kita lagi pujian penyembahan, aduh kok orang ada yang nangis, kok ada aduh malu lah gitu loh. Bener gak Bang Apose? Itu yang aku pikir dulu kan, ngapain harus gitu-gitu amat sih gitu loh. Ya. Tapi ternyata waktu aku ngalamin, ketika aku mau belajar buat hidup benar, itu kita hanya butuh mengambil langkah pertama, Tuhan yang menyiapkan langkah berikutnya, tau nggak? Dan itu yang terjadi dengan pembiasaan yang aku lakukan. Akhirnya aku datang tepat waktu. Dari awal aku bisa rasakan ternyata berbeda gitu loh. Bagaimana Tuhan jamah, Tuhan berubah. Sampai akhirnya di dalam ibadah, waktu lagi penyembahan, nyembah Tuhan, muji Tuhan, aku udah nggak peduli sama kanan kiri, Bang Apose. Aku cuma fokus kepada Tuhan, aku bisa nyembah, aku bisa tiba-tiba bisa ngerasain Dia, aku mulai bisa berbicara di dalam bahasa yang lain, lalu terus aku mulai bisa bertumbuh, berkembang, aku mulai rindu sama Tuhan. Saya percaya semua itu karena memang kita belajar untuk kayak tadi, membiasakan diri kita masuk dalam satu dimensi yang baru dari hidup kita. Seringkali kan sulitnya itu adalah apa? Melepaskan yang lama, bener gak Bang Apose? Ya. Dan betul banget kok, gak gampang. Coba gimana caranya berhenti dari rokok yang sehari 2 pak? Gimana caranya yang tiap hari teman-temannya emang tukang minum semua, sayanya juga tukang minum, bahkan setiap teman-teman saya kalau datang saya udah pasti seneng. Kenapa? Karena pasti kita bikin game berhubungan dengan minuman. Saya kreatif. Dia minum. Kreatif soalnya dengan minum-minuman, saya punya banyak games gitu. Walaupun kita nggak pakai hari ini. Masa lalu ya udah. Iya, tapi itu dia artinya ternyata perjalanan itu membuat kita tuh sebenarnya nggak gampang untuk lepas, tetapi bisa, bukan nggak bisa. Ya. Sampai di satu titik kok setelah aku menikah, singkat ceritanya aja, aku akan berangkat ke Hong Kong ya, Bang Apose. Aku inget banget, aku tuh masih ngerokok. Karena waktu itu udah lahiran, jadi aku udah sempat bertobat, terus lalu berjalan waktu, terus aku sempat akhirnya jatuh lagi, aku sempat ngerokok lagi lebih banyak lagi, karena aku syuting sampai 2007 itu. Dan di situ satu waktu aku biasanya aku bawa slow rokok ya, karena waktu itu anakku baru umur 4 bulan, jadi aku mau berangkat ke Hong Kong buat jemput dia. Dan di tengah jalan, aku tumben-tumbenan selesai syuting, subuh, berangkat langsung ke airport, aku nggak bawa rokok. Dan sesampainya di airport Hong Kong, aku mau ngerokok. Aku ternyata punya 1 box baru rokokku beserta 1 korek yang aku kantongin. Waktu aku keluar, waktu aku ambil rokok aku, terus aku ngeliat box, terus aku ngeliat tong sampah, Bang Apose. Aku ngeliat tong sampah, bayangin nggak ngeliatnya tong sampah, bukan ngeliat Tuhan di hadapanku, malaikat Tuhan berdiri langsung, hey biar gitu. Aku ngeliatnya tong sampah, tapi Tuhan pakai tong sampah itu untuk negor aku, tau nggak? Tiba-tiba tuh kayak aku bergumul sama tong sampah. Kebayang, pernah nggak ada orang kesaksian gitu, bergumul sama tong sampah? Itu yang terjadi. Dan kebayang nggak, Bang Apose?
saat itu juga aku cuman kayak dalam hatiku kayak, buang nggak, buang nggak, buang nggak, buang nggak. Udah, aku buang rokok aku. Sama box-boxnya aku buang, tapi koreknya aku simpen. Karena pemikiranku tetap kayak gini, nanti kalau mau ngerokok di Makau nggak ada korek gitu. Tetap manusianya keluar. Tetap ya. Tetapi waktu aku jalan ke kereta, masuk di dalam kereta, dan tahu nggak Bang Apo sih, saat itu aku sudah mulai melayani anak-anak muda. Aku masih pakai anting, aku masih ngerokok ya gitu loh. Aku masih mempunyai pengaruh kayak begitu. Dan ternyata di dalam kereta itu Tuhan bicara dengan jelas sama aku, di dalam pikiranku jelas banget Tuhan bicara kayak gini. You see, dia bilang, kamu lihat nggak? Kalau kamu mau berhenti dari apapun juga, berhenti aja. And I will do the rest. Dia bilang. Hari ini bilang sama anak muda, bilang, kalau mereka mau berhenti dari pornografi, berhenti aja. Biar aku yang lakukan berikutnya. Kalau mereka mau berhenti dari alkohol, berhenti aja. Biar aku yang lakukan berikutnya. Mereka mau berhenti dari rokok, berhenti aja. Biar aku yang lakukan berikutnya. Mau berhenti dari drugs, berhenti aja. Hanya berhenti saja. Artinya mengambil satu langkah dan mempunyai satu kebiasaan untuk stop. Dan tau nggak, mulai hari itu ya Bang, sampainya di Makau, padahal saya ngerokok 2 box sehari, itu sampai saya berhari-hari itu sampai bingung, kok lu nggak ngerokok lagi, dikasih rokok rasanya nggak enak. Wah, saya buang. Sampai saya stop. Dan dari hari itu saya benar-benar stop. Saya nggak ngerokok sama sekali sampai hari ini. Dan saya nggak minum juga. Sampai hari ini saya juga nggak pernah minum lagi. Sama sekali saya benar-benar stop. Makanya sering ditanya sama, paling nggak bir sedikit boleh kali bro, dingin. Atau wine sedikit gitu. Saya bilang, nggak, masalahnya saya udah komit, saya nggak bisa. Ya. Gitu lah Bang. Itu menarik banget tadi itu bahwa hanya perlu melakukan satu langkah awal ya. Langkah selanjutnya biar Tuhan. Luar biasa. Amin. Dan itu pasti menjadi berkat bagi God Lovers ya. Nah, tadi cerita soal bagaimana mengalami Tuhan. Saya pengen tahu, Anda itu dulu gereja di mana di Jakarta? Ya, saya dari semenjak kecil, sebenarnya saya bertumbuh di gereja Bethel. Gereja Bethel Indonesia. Pertamanya di Mawar Saron, GBI Mawar Saron. Pak Yakob, Om Yakob di situ, Mama choir di situ, Mama yang tadi juga trio di situ. Kita bertumbuh. Jadi saya cukup dekat dengan anaknya Pak Yakob juga. Kita grow up sama-sama di sekolah minggu. Nah, ketika sudah mulai besar, akhirnya saya ikut sama kakak saya karena kakak saya di atas saya itu dia pergi ke Paniko. Nah, akhirnya karena lebih dekat rumahnya jadi lebih pergi ke situ. Nah, dari situ bertumbuh terus sampai akhirnya di Hilton, ya, JHCC, sampai akhirnya di Senayan City. Sampai akhirnya saya menikah juga di situ, dan waktu saya berangkat ke Makau pun dan akhirnya menanam gereja pun, saya juga dapat visinya pertama itu melalui satu orang hamba Tuhan, yaitu wakilnya Pak Billy waktu itu, ada Pak Andi Cokro juga gitu loh. Jadi benar-benar beliau juga yang sampai sekarang juga masih dekat hubungannya sama kita gitu loh. Dan sampai akhirnya hari ini pun juga saya juga melayani di bawah bendera Gereja Bethel Indonesia. Pierre, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke Mama secara pribadi, tapi lewat video ini. Silakan Pierre. Well, kalau saya boleh bilang buat Mama sih, thank you sih Ma. Mama udah jadi satu orang yang committed. Apa yang Mama tanam itu Mama udah bisa rasakan buahnya hari ini. Proses menanam itu nggak gampang. Proses biji awal itu tidak mudah. Bahkan harus memupuk, merawat, dan menumbuhkannya. Tapi hari ini, Mama bisa melihat bahwa ternyata ada Tuhan dari awal. Dan Tuhan menyertai kehidupan Mama. Dan aku sih ngucap syukur kalau aku punya satu orang ibu, walaupun seorang single parents. Tapi Tuhan kasih Mama kemampuan buat jadi seperti seorang ayah juga. Seorang yang cuek juga sebenarnya. Gak gampang. Seorang yang galak juga zaman kecil saya. Tapi Mama penuh kasih. Dan sampai hari ini saya ngelihat Mama sehat. Mama kuat. Bahkan Mama masih melayani Tuhan. Dan Mama masih menjadi penopang doa buat kita. Bahkan sampai hari ini saya masih ingat Mama masih nabur loh buat gereja kita. Satu komitmen yang gak bisa digantikan dengan apapun juga. Saya percaya Tuhan suka dan Tuhan mengasihi orang-orang yang setia. Thank you so much, Ma. You are amazing. Oke, luar biasa. Jadi tadi biar cerita soal ibu, peran ibu. Nah, ada sosok yang lain lagi, yaitu Bonita.